Halo Donald Trump. Terus lagi kayak gak inget. It's me. Pertanyaannya adalah, lo inget gak Donald Trump di Home Home Alone? Alone. Terus gue kayak gak inget. Itu salah satu memori paling jelas buat gua terkait siapa sebenarnya Donald Trump. Yang gue tahu awalnya beliau adalah artis. Pengusaha sih sebenarnya, pengusaha. Terus habis itu kayak beliau suka tampil sebagai cameo di beberapa film besar gitu. Iya. Karena dia punya money. Itu dia, justru gue tuh salah satu yang merecall tuh adalah ketika pageant, dia sempat speech gak ya atau apa, ini Miss Universe. Dia sponsor Bukannya perusahaannya. Dia yang jadi pageant. Walking in a catwalk. Nope. Kenapa kita bahas Trump? Karena hari ini market mestinya sih juga masih dipengaruhi oleh sentimen yang dilakukan oleh orang tersebut begitu. Dan kita akan kembali menutup market hari ini bersama dengan penyanyi kebanggaan kita. Muhammad Haikal. Mas Haikal. Ekonomis dari Mega Capital Security. Kayaknya lama-lama gue jadi pengamat Trump sih. Ya bisa. Karena gimana pun juga memang semua ya kita banyak dipengaruhi sama apapun yang dia katakan atau tindak tanduknya juga gitu. Kadang-kadang kita juga nggak ngikutin semua ya gitu. Ngomong apa lagi sih ini orang? Bener. Gitu. Tahu tiba-tiba market terjadi tiap pagi apa? buka berita, buka medsos, pasti tuh beda lagi nih tindakan beliau gitu, actionnya, kata-katanya gitu. Makanya tadi kita sebelum mulai on air, gue bilang sama Mas Haikal boleh nggak kita runut kembali apa tindak tanduknya Donald Trump ketika memutuskan untuk menaikkan tarif sampai detik ini tuh udah gimana timelinenya gitu. Boleh Mas, mulai dari Donald Trump sekolah di mana? Makan soto kesukaannya di mana? Mungkin biar kelamaan kita dari Liberation Day kemarin dulu Siap. ya, 2 Boleh. April gitu. Yang pas dia bawa papan ajaib itu. Ya, yang ada Indonesia. Bener. Kamboja. Iya. Nah, jadi waktu 2 April itu kan si bapak-bapak tua ini kan mengguncangkan dunia. Tapi orang tua sih. Bener, Nggak kayak ngatain bener, sih. iya bener. Bener. Bapak-bapak. Dia ngasih reciprocal tarif gitu ke berbagai negara yang ada di papannya itu. Dan sebenarnya reciprocal tarif itu kan aturan balasan dari tarif. Tapi hitungan yang dia keluarin itu bukan Berdasarkan dari neraca dagang. betul, dari neraca dagang, dari defisit perdagangan yang dihadapi Amerika terhadap negara yang di listnya itu. Yep. Otomatis kan juga tarifnya jadi inflate banget kan, jadi gede banget gitu. Dan gara-gara itu market dan negara-negara lain ya khawatir loh kok tiba-tiba US Kayak gini aturannya gitu. Gak jelas. gerasak gerusuk gini gitu. Makanya sampai Financial Times waktu itu ngatain si Donald Trump the Mad King gara-gara ngasih kayak gitu. Ya. Terus Setelah beberapa hari itu kan waktu kita masih libur tuh market global tuh turun secara signifikan sampai H+2 kita masuk ke market sekitar tanggal 9, Donald Trump itu melunak gitu. Ngasih pengunduran dari reciprocal tarifnya ini setelah balas-balasan tarif nih ya. Iya, setelah Dan juga beberapa respons dari negara lain yang juga menunda dan segala macam. untuk yang 90 hari. Yang tadinya dia mau netapin di tanggal 9 sampai 10 April ini ditunda sampai ke 90 hari ke depan. Oke. Otomatis market yang sudah dilukai gitu, udah jatuh terlalu jauh gitu sebelumnya gara-gara efek dari Trump itu udah mulai recover walaupun belum balik ke level sebelum Trump ngumumin itu. Meskipun Cina saat itu tidak ditunda ya, Cina tetap. Betul, Cina bahkan dinaikin lagi. Cina dinaikin karena emang Trump jadinya fokusnya ke musuh utamanya doang ke Cina. Jadi kayak seolah-olah ngomong kayak wait the rest of the world, ini adalah pertarungan gua dan China gitu ya. Yang lain boleh nego dulu tapi Cina tetap musuh gua. Oke. Dibalas Lebih lagi kejam sama China abis itu. Terus dibalas sama China tapi China ngebalasnya nggak setinggi apa yang diterapin Trump. Oke. Nah habis itu pas besoknya lagi si Trump ini melunak lagi nih. Walaupun tadinya udah melunak dan ditargetin ke Cina, tapi kan Magnificent Seven itu kayak tax sectornya US itu mostly kan banyak barang-barangnya itu dari Cina, barang impornya, barang komponen elektronik dan segala macamnya. Akhirnya si Trump melunak lagi tuh untuk komponen semikonduktor, teknologi dan komputer dan komponen elektronik lainnya itu di-exclude gitu dari tarif yang dikenakan untuk ke Cina. Jadi boleh tuh nggak kena tarif. Terus besoknya lagi dia melunak lagi. Otomotif sektor juga nggak kena reciprocal tarif, kenanya tarif baseline 20% gitu. Nah tapi kemarin itu si Trump itu pas di market Asia, pas di jam 2 siang di kita, itu dia ngasih pengumuman yang agak bearish lagi. Dia pengen ngurangin ekspor chip
dari kayak H20 yang paling sophisticated ke China. Tujuannya biar industri AI China itu nggak begitu berkembangnya bisa slow down gitu. Yang mana tadi malam itu saham-saham yang berurusan dengan chip AI itu pada anjlok semua. Kayak Nvidia, terus AMD, terus juga di Eropa ada ASML yang benar-benar jadi supplier semikonduktor itu kemarin pada down semua gara-gara kebijakan baru Trump. Nah, tadi pagi dia berubah lagi nih, dia udah melakukan nego sama Jepang gitu. Dan si Trump mengklaim antara Jepang sama US ini udah mulai menemukan titik terang gitu. Jadinya hari ini sebenarnya market Asia secara keseluruhan walaupun naik nggak secara signifikan, rata-rata ditutup menguat gitu. Oke. Termasuk juga sebetulnya Menq kita juga udah sampai ternyata ya ke US dan juga udah ngobrol dengan ngobrol sama Dubes AS buat ya, Indonesia gitu ya. Berdiskusi soal langkah-langkah yang bisa ditempuh biar masalah soal si perang tarif ini tuh nggak heboh gitu ya. Dan sebetulnya juga nego lah apa yang karena katanya kita mau diisi lah si defisitnya defisit itu neraca dagang gitu. Nah, gimana tuh Mas tanggapannya soal hal ini, biar apakah ini langkah yang tepat juga biar kita terbebas gitu dari si tarif yang dikasih, atau sebenarnya kayak nggak ngaruh sih kalau soal si Trump ini, kayaknya dia akan tetap kekeh gitu. Ya sebenarnya kalau saya ngelihat Indonesia ini kan untuk ekspor ke AS itu bukan barang-barang sebenarnya yang strategik gitu yang kayak kalau China kan banyak yang benar-benar ngedisrupt industrinya si US-nya sendiri. Tapi kan kalau kita lebih ke tekstil, alas kaki, terus kayak kayu segala macam, bahkan tekstil pun kita kayak ngebantuin perusahaan US yang ada di Indonesia juga. Misalnya kayak perusahaan Nike yang produksi di Indonesia kan kalau misalnya nggak di-exclude tetap kena tarif tuh kalau masuk ke US kayak gitu. Nah, kalau dari kebijakan yang mau dirancanakan pemerintah yang seperti ngenaikin impor agriculture ke US, terus juga mau mengeksklud seperti barang-barang yang menjadi main ekspor kita ke US, itu menurut saya itu adalah langkah yang tepat sih untuk menjaga hubungan kita juga sama US ke depannya. Mas, hari ini kan ISG cukup baik nih pergerakannya, walaupun ya so-so sih naiknya 38 poin ditutupnya 0,6% ke level 6.438. Tapi tetap aja ini bagus karena tadinya kita mikir akan ada sideways ya, karena ya either profit taking atau another sentiment gitu. Kalau kali ini apakah ada hubungannya tadi yang sama Donald Trump atau mungkin dari sentimen domestik nih pengaruhnya? Kalau hari ini sebenarnya lebih ke komoditas sih. Sebenarnya yang hari ini main driver itu gold. Kan gold kemarin juga nyentuh all time high-nya kan di 3.350 per troy ounce USD gitu. Dan hari ini yang naik banget juga rata-rata saham-saham gold gitu, kayak MDKA, Antam, MDKA aja hampir 18% gitu. Jadi emang selamat si investor ini masih ngelihat uncertainty tinggi, jadi yang naik either gold ataupun saham yang related to gold gitu. Jadi misalnya kalau ada istilah cash is king, mungkin di market kali ini tuh yang pemenangnya gold ya benar. Iya, makanya pada lari-lari dan ngantri-ngantri itu semuanya ya, cari emas juga. MDKA 16,25% hari ini. Congrats. Selamat yang sudah sempat nyerok minggu lalu. Iya, betul. 1.300 ya. Oke. Jadi kalau dengan kondisi yang sekarang, apa yang sedang, ini kan juga ada kaitannya dengan bagaimana nanti The Fed merespons dan segala macam, termasuk BI juga. Kira-kira gimana nih Mas proyeksi dari mungkin konsensus dari market juga, apa yang bisa kita ketahui saat ini untuk proyeksi suku bunga? Kalau untuk suku bunga, baik The Fed sama Bank Indonesia, kita di sini konsensusnya masih hold gitu. Pertama dari Bank Indonesia sendiri, concernnya itu adalah di rupiah gitu. Rupiah kita walaupun BI udah bekerja sangat baik, itu bisa ngejaga rupiah di bawah 17.000, tapi dengan kalau misalnya dia melakukan rate cut di bulan ini, itu resiko banget gitu untuk biar rupiah itu bisa depreciate gitu. Jadi sepertinya BI akan wait and see dulu, melihat rupiah bisa appreciate ke depannya,
baru nantinya ruang untuk dia red cut makin besar gitu, jadi resikonya nggak gitu gede, biar rupiah bisa tetap di bawah 17.000. Nah kalau sekarang jadi kita melihatnya si BI ini tuh kayaknya bakal nge-hold dulu gitu. Dengan catatan The Fed juga nge-hold. Dengan kalau The Fed naikin, kalau The Fed kayaknya unlikely sih buat naikin sih. Oke. Lebih ke hold ataupun red cut gitu. Nah kalau The Fed sendiri sebenarnya indikator yang paling dilihat itu adalah PCE. Jadi kalau inflasi kan kita biasa ngeliat CPI. Kalau The Fed itu pakainya price consumption expenditure. Jadi dia punya hitung. Apa tuh Mas? Jadi kalau CPI itu kan kita menggunakan semacam keranjang barang yang fix gitu, ditetapkan oleh BPS gitu, ataupun dari Biro Statistik negara lain itu. Misalnya kalau Thailand ya dari BPS-nya Thailand. Gitu. Tapi kalau PCE ini tuh basket of goods-nya itu dinamis gitu, tergantung konsumsi mereka. Contohnya gitu, Masnya tadinya konsumsi nasi terus gitu. Tiba-tiba nasi harganya melonjak banget gitu, dan masih nge-shift consumption dari nasi ke roti, dan itu yang dihitung weighting perhitungannya lebih berat itu jadinya roti gitu, sesuai pola konsumsi masyarakat. Sementara kalau CPI itu fix gitu, kita ada shifting consumption, ada substitusi konsumsi itu nggak dilihat. Jadi sebenarnya PCE lebih sophisticated sih dibandingin CPI. Nah kalau PCE biasanya keluarnya di akhir bulan gitu. Nah ntar kalau misalnya PCE ini tuh masih di atas konsensus, dan mungkin sebenarnya makin unlikely sih buat The Fed red cut dalam waktu dekat gitu. Oke, berarti sepertinya market atau masyarakat boleh bernapas agak lebih panjang ya kalau memang bank sentral tuh masih menahan bunga gitu ya. Betul. Di tengah ketidakpastian yang masih cukup tinggi ini. Blue chips ya diamankan aja dulu. Atau sebenarnya juga nggak kita masih menantikan sampai si masa 90 hari itu selesai, or maybe diupdate lagi menjelang hari-hari. Iya, termasuk menjelang Senin nanti akan ada data apa Mas yang mungkin bisa menjadi sentimen? Kalau minggu depan yang mungkin bisa jadi sentimen, terutama untuk rupiah sebenarnya ekspor impor. Nanti kan dari ekspor impor kita bisa lihat current account kita gimana gitu. Karena kalau current account kita ternyata cukup positif, defisitnya nggak terlalu gede, itu hal yang baik itu buat rupiah sebenarnya. Oke. Untuk dari luar kayaknya minim ya, karena ini mau libur Paskah ya, apa gimana? Di luar sih sebenarnya nggak begitu ada yang bakal signifikan nge-shift market ngelampauin dari kata-katanya Trump sih saya ngelihatnya. Ya paling itu di akhir bulan April mungkin PCE US yang juga bisa jadi ngerubah gitu arah kira-kira The Fed tuh mau kemana, karena The Fed ini tuh sekarang saya ngeliatnya sifatnya tuh reaktif terhadap data gitu. Dulu kan dia kayak punya proyeksi sendiri dan dia stick to plan, kayak misalnya tahun ini bakal rate cut berapa. Kalau sekarang dia lebih reaktif, kira-kira PCE-nya berapa, Trump-nya gimana, kondisi ekonominya gimana, baru dia nge-decide bakal rate cut, hold ataupun rate hike. Tapi kalau rate hike sih sebenarnya saya ngeliat itu hal yang sangat unlikely sebenarnya untuk terjadi gitu. Kemungkinannya kecil gitu ya. Keren Mas Haikal bisa ngebaca pikiran Powell. Coba Mas baca dari pikiran. tindak tanduknya. Baca pikirannya Bu Destri, Dewan Gubernur BI. Pusing. Pak Peri saya lihat. Pak Peri juga bisa. Thank you Mas Haikal. Okay. Sudah kembali hadir di market reviewnya Detik Sore. Thank you memberikan pencerahan dan juga gambaran lah.